Oke, kembali lagi di channel saya. Kali ini kita akan bahas diskusi ya, tapi diskusi antara Pak Lopot dengan Joe Malindo ya, sesama Muslim. Mari kita perdengarkan diskusinya. Udah tengok dah videonya. Kadrun tuh para itu siapa panggil PKI itu yang menargetkan para ulama, kiai, santri untuk dibunuh. Dan kalian ini sekarang suka keluar-keluar sebut-sebut kadrun. Apa kalian ini para pegundalnya PKI? Hah? Pegundal-pegundalnya PKI ya? Hah? Kalian ini antek-anteknya PKI ke? Hah? Sebab saya lihat kalian ini suka keluar-keluar soal kadrun. Bermana kalian tuh antek-antek dan pegundal PKI. Nama roh manusia yaitu ini. Allah, itu nama roh manusia. Ju, berapa kali kamu saya kasih tahu? Gadrun itu panggilan para pendeta-pendeta kafirun. Orang kafir itu dipanggil gadrun. Ada juga gambret. Itu gambret atau gadrun. Itu kafirun dipanggil gitu. Ju, jangan salah kamu. Itu julukan untuk sekundal gadrun itu. Gitu loh, orang kafir. Itu panggilannya itu gadrun. Boleh Pak Ustaz, sekarang kita buat ni saja. Sekarang panggil mereka ni pendeta kadrun. Kristen kadrun, pendeta kadrun macam tu senang. Sebab memang saya tengok saya di YouTube tu, ya kadrun tu para PKI tu, dia PKI kan, Parti Komunis Indonesia tu, PKI tu mencari apa untuk target membunuh para santri, kiai dan ulama. Mereka ni menyebut PKI menyebut mereka ni yang akan target dibunuh tu namanya disebut kadrun. Sekarang ni mereka ni para kafir ni, para Kristian ni sebut kadrun kan. Sekarang ni bermana para kafir ni, Kristian ni, para pegundalnya PKI tu. Ya Ustaz, sekarang kita panggil pendeta tu pendeta kadrun. Kalau orang Kristian panggil Kristian kadrun, senang cerita dah. Simple sekarang. Kita tak payah apa. Mereka ni para Kristian ni kan suka keluar kadrun. Mereka ni bermakna tu para pegundalnya PKI, Pak Kiai, Pak Ustaz. Senang cik sekarang kita panggil mereka ni pegundal PKI, para Kristian ni pegundalnya PKI. Kan mereka yang suka meluah apa? Suka keluar menyebut kadrun kan. Sebenarnya kadrun tu saya tengok di YouTube, saya sudah tengok bahawa kadrun ni para kiai itu akan menculik para kiai, santri dan ulama untuk dibunuh. Mereka tu menyebut para kiai, ulama, santri ni sebutan kadrun. So mereka ni para Kristen ni pegundalnya para PKI mereka ni, para antek-anteknya PKI. Siap Pak Ustaz. Sekarang panggilan mereka ni, kalau pendeta panggil pendeta kadrun, kalau orang Kristian panggil Kristian kadrun. Senang cerita, kafir kadrun. Senang je. Sekarang macam tu, tak payah kita buat jarak-jarak lagi. Kalau panggil yang Kristian ni panggil Kristian kadrun. Kalau pendeta tu pendeta kadrun. Pengikut Kristian panggil pengikut kadrun. Kristian kadrun. Senang cerita Pak Ustaz. Ju, dari dulu saya panggil mereka itu, kalau tidak saya panggil gundulnya. Kalau saya panggil seenaknya saya, Ju. Kadang saya panggil si Budu. Pendeta-pendeta semua itu saya panggil si Budu, gundul, gadrun, kentos. Seenaknya mulut sudah, Ju. Gitu. Kan orang sesat itu asal panggil kita ini. Kambing, domba, seenaknya kita sudah. Memang orang sesat. Kalau dia orang baik, kita panggil kebaikan, panggil namanya. Tidak boleh kalau orang baik dipanggil seenaknya, tidak boleh. Tapi ini orang sesat. Orang kafirun, munafik, finnar. Jadi asal panggil kadrun,
kentos, gundul, bodoh, gitu Ju. Kamu asal manggil sudah. Kalian ini ternyata hanya pegundalnya PKI tuh. Kalian ini pegundalnya PKI, ante-antenya PKI tuh. Kafir Kristen ini pegundal antenya PKI, faham? Memalukan sekali. Ternyata kalian tuh sukar kuar-kuar yang PKI yang dulu sudah kebar-gemburkan PKI. Nah, kalian tuh sekarang penerus panggilan menyebut gatruk-gatruk, bermana kalian tuh hanya pegundal dan ante-antenya PKI kalian nih, para kafir nih. Weh, Kristen Kadrun. You men ke dengan mulut kau sendiri, dengan otak kau sendiri, yang you boleh buat tuh hanya apa, copas-copas di googling. Weh, you tak kosong ke, tak tahu komen ke dengan mulut kau sendiri, dengan akal kau sendiri. Saya tengok dari dulu sampai sekarang you taunya hanya apa, copas googling saja, dasar Kristen Kadrun on you. Siapa ustaz sekarang macam ni? Kalau pendeta kita panggil pendeta Kadrun. Kalau para sana panggil apa, pesorak gereja, panggil pesorak gereja Kadrun. Kalau orang-orang Kristen yang komennya biasa-biasa panggil Kristen Kadrun. Senang aja. Mereka ini memang sesuai panggil Kadrun itu mereka semua ni yang sesuai. Mereka ni para ante-antenya dan pegundalnya PKI, mereka ni. Ada riwayat Ju, orang Yahudi memanggil orang Kristen itu anjingnya orang Yahudi. Lah orang Yahudi sendiri mengatakan dirinya domba. Ya, orang Kristen dibilang sama orang Yahudi anjing. Nah, biar tengkar itu. Kristen sama Yahudi itu biar tengkar. Domba dengan anjing itu biar tengkar. Kalau domba itu kalah, ambil macan dia. Iya, ambil macan. Begitu. Pada riwayatnya Yesus itu dikejar anjing-anjing dulunya. Yesus kan orang Israel. Itu orang Yahudi dikejar-kejar oleh anjing-anjing Kristen. Larilah Yesus itu ke semak-semak. Baru datang domba-domba itu menyelamatkan Yesus. Walhasil riwayatnya ini panjang ini. Gitu. Jadi yang anjing-anjing ini orang Kristen itu maksudnya di dalam riwayatnya Yesus itu. Mana nih para Kadrun Kristen nih, para Kadrun Kristen nih. Tak ada suara. Weh, Kadrun Kristen mana nih? Pendeta Kadrunnya kemana nih semua? Pendeta Kadrun Kristen. Pegundalnya PKI mana nih? Sebab saya dah tengok videonya, apa itu Kadrun tuh saya tengok video di YouTube. PKI ini mencari sasaran target para kiai, ulama-ulama dan santri untuk dibunuh. Mereka para PKI ini menyebut mereka ulama, santri dan kiai ini Kadrun. So Kristen ini suka kembar-gembor, kuar Kadrun. Apakah mereka ini para pegundalnya PKI mereka ini? Setelah itu riwayat itu saya lanjut ya. Terus Yesus berangkat ke pasar. Yesus berangkat ke pasar, lihat-lihat domba, bawa domba. Akhirnya anjing-anjing itu pada mengancam Yesus dengan domba-domba itu. Datanglah ibu Yesus. Ibu Yesus teriak-teriak, Yesus, selamatkan jiwamu. Nah, itu datang anjing-anjing itu mengerumuni Yesus. Setelah itu Yesus lari ketangkep oleh anjing-anjing itu. Yesus itu ditangkap terus disalib oleh anjing-anjing itu. Disalib, tangannya dipaku, kanan kiri dipaku, kakinya diikat. Itu riwayat itu. Terjadilah Yesus, penyembahan Yesus. Jadi orang kafir-kafir ini salah. Kenapa Yesus ditangkap seperti itu? Lantas dianiaya seperti itu. Ini kesalahan orang kafir. Setelah itu dipertuhankan oleh mereka.
Nah, ini kesalahan besar ini. Maka terjadilah panggilan-panggilan badrun. Itu orang Kristen-Kristennya itu, orang-orangnya itu panggilannya itu badrun, atau si gundul, atau si bodoh. Kenapa Yesus diikat, terus Yesus dipaku seperti itu, disalib? Satu kesalahan besar itu buat badrun-badrun itu. Sebetulnya kita kasih tahu, badrun, kamu ini salah. Orang sudah kamu aniaya seperti itu, setelah itu kau sembah, dipertuhankan. Ini salah ini. Ini harus ditanyakan yang benar ini. Iya, harus ditanyakan dengan benar ini. Dibilang firman. Yesus dibilang firman. Firman dari mana ini? Yesus kok firman? Yesus. Firman itu pemain sepak bola. Kalau firman itu pemain sepak bola, tetangga saya ini namanya firman. Ini salah. Salah persepsi semua ini. Orang-orang Kristen ini harus diluruskan ini. Kenyataannya riwayat ini, orang Kristen ini salah besar. Pak Ustadz, bukan pemain sepak bola aja. Itu ada penyanyi siapa Firman kehilangan tu. Coba itu Firman juga. Mereka dia tak kadru Kristian ni otak faham betul lah dengan mereka ni Ustaz. Dari itu, kalau saya memberi pertanyaan sama orang-orang Kristen, apa arti daripada firman, dia tidak bisa jawab. Masa firman menjadi manusia? Memangnya kapan selamatannya? Firman menjadi manusia. Firman menjadi manusia, siapa itu? Ini maka dari itu orang Kristen kartun itu orang bodoh. Makanya saya mengatakan apa? Kalian ini Kristen orang bodoh-bodoh, gundul bodoh, tidak tahu makna dari kata firman. Maknanya apa firman tidak tahu. Apa artinya firman tidak tahu. Masa firman jadi manusia? Wah, firman kok manusia? Tapi kalau firman itu manusia, betul. Kalau firman menjadi manusia ini salah. Kalau orang Kristen mengatakan firman itu manusia, ini benar. Ada tetangga saya, manusia yang namanya firman. Tapi kalau firman menjadi manusia ini salah ini. Bahasa apa ini? Salah besar ini, firman menjadi manusia. Tidak mengerti apa arti daripada firman. Coba terangkan firman ini artinya apa? Pret. Bedanya apa? Yesus yang katanya kalian firman menjadi manusia itu bedanya apa dengan Pak Luput? Pak Luput juga brewokan, hidung mancung, 100% mancung hidungnya Pak Luput. Terus apa lagi ya? Cuman jangan menceritakan kronologinya Yesus ya. Dan juga jangan menceritakan tentang bedanya itu Yesus mati disalib, berdarah. Kalau saya ndak, jangan. Nanti saya tanya kuburannya di mana kamu. Coba bedanya saya dengan Yesus apa? Itu diterangkan itu. Biasalah Ustaz, namanya juga orang kafir. Dia tuh coba dia cakap apapun yang aneh-aneh itu dijadikan Tuhan. Mereka kan macam tu. Ini Ju, ini pertanyaan saya sulit untuk dijawab oleh orang-orang kafir itu.
Ini saya kirimkan ke sini. Simak itu, pertanyaan saya sama orang kafir itu. Sulit untuk dijawab itu. Bedanya apa? Yesus yang katanya kalian firman menjadi manusia itu bedanya apa dengan Pak Luput? Pak Luput juga brewokan, hidung mancung, 100% mancung hidungnya Pak Luput. Terus apa lagi ya? Cuman jangan menceritakan kronologinya Yesus ya. Dan juga jangan menceritakan tentang bedanya itu Yesus mati disalib, berdarah. Kalau saya ndak, jangan. Nanti saya tanya kuburannya di mana kamu. Coba bedanya saya dengan Yesus apa? Itu diterangkan itu. Yang mereka boleh buat, Ustaz, jawapan mereka tuh hanya muter-muter. Kalau sudah muter-muter tuh dah pening, mereka tuh akan tanya balik. Tak mampu menjawab, dia akan tanya balik. Dia akan bertanya balik. Bukan jawab pertanyaan kita, dia akan bertanya balik. Dia kebiasaan para Kristian kan macam tu, Ustaz. Ini suara para Kristian, Pak Ustaz. Tak ada suara para Kristian ni, para katru-katru Kristian mana ni? Suara mereka tak ada suara lah. Tak ada suara mereka semua. Ya, kalau tanya balik, tanya balik, itu pertanyakan juga. Gitu loh. Suruh jawab dulu pertanyaan, bilang kasih tahu gitu. Kamu kalau mau tanya sama saya, harus jawab dulu pertanyaan saya. Gitu, Ju. Paham ya? Suruh jawab dulu pertanyaan kamu. Jadi jangan gegabah kamu. Suruh jawab. Kalau tidak bisa ya suruh afkir. Suruh afkir, ganti yang baru. Ambil prajurit baru sini. Suruh maju sama orang Islam, suruh maju. Suruh ngasih pertanyaan orang Islam sini. Suruh kasih pertanyaan saya sini. Apa mau tanya apa? Bible. Bible itu siapa? Firman apa? Cerita. Seperti contohnya novel. Cerita-cerita Nyi Roro Kidul, cerita-cerita Shinchan. Bible seperti itu. Bible itu rangkuman cerita. Legenda. Mau dipertanyakan sama kita Bible cerita, ya gampang saja dijawab. Gitu. Kalau Bible itu sebagai firman Tuhannya dia, nabinya siapa? Dia itu kehabisan nabi itu. Orang Kristen tidak punya nabi, kehabisan nabi, suruh beli nabi yang baru. Suruh beli nabi. Suruh beli nabi dia. Tidak tahu ada nabi dijual apa enggak. Mau ada suara ya apa? Bagaimana mau ada suara? Sebentar lagi ada suara, saya kasih pertanyaan itu. Saya kasih pertanyaan. Saya suruh terangkan tentang Bible. Ayo. Bible itu firman apa buku cerita? Kalau Bible itu seperti Al-Quran. Al-Quran itu kan firman Tuhan, firman Allah. Terus Bible itu apa? Bible itu buku cerita. Gitu loh, ceritanya Paulus. Cerita ini, cerita ini, cerita ini, cerita. Gitu loh. Cerita. Nabinya siapa tidak tahu. Tidak ada nabinya di situ. Coba yang membawa nabi ini, hadisnya ini, Bible ini. Tidak ada, Bible ya itu. Pasal segini, ayat segini. Yang bilang ayat itu siapa? Bible itu. Ayat. Bible itu ayat dari mana? Oh ini buku cerita kok ayat. Pasal apa? KUHP apa?
Iya, kalau KUHP undang-undang itu ada pasal, ada ayat. Apa seperti itu KUHP kepolisian itu? Undang-undang ayatnya segini sama. Itu namanya buku cerita, gampang dihafal. Gampang sekali dihafal, apalagi bahasa Indonesia terjemahan itu kok. Terjemahan. Orang pasar itu bisa ngapalkan. Anak kecil bisa. Oke, sekian dulu. Eh, kita ambil positifnya ya. Terima kasih sudah menonton. Kembali lagi nanti di video selanjutnya.